Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majlis ilmu, majlis Kasyfus Syubhat, menghilangkan keracuan dalam akidah. Risalah ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Tidak terasa sudah 11 kaedah kita pelajari. Kita masuk kaedah ke-12 di halaman 46. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyampaikan menguak syubhat orang yang menyangka bahwa siapa yang menunaikan sebagian kewajiban agama tidak menjadi kafir walaupun ia melakukan perkara yang menafikan tauhid dan dalil-dalilnya secara terperinci. Maksudnya ada muslim kemudian melakukan perbuatan yang menyebabkan dia jatuh kepada kekufuran. Terus ada yang berpendapat dia tidak kufur. Loh, maksudnya apa? Coba dilihat di halaman 47 paling atas. Pelan-pelan. Mereka berkata, orang-orang yang kepada mereka Al-Quran turun, berarti masyarakat Quraisy, mereka tidak bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti Abu Lahab, Abu Jahal. Quran turun di tengah-tengah mereka, tapi mereka tidak mau bersyahadat. Mereka mendustakan Rasul, karena Rasulullah disebut kadzab, si pendusta, syairun majnun, penyair yang gila. Mereka mengingkari kebangkitan, karena orang-orang kafir Quraisy kalau dibacakan ayat tentang kiamat, mereka pada bongkar kuburan, tulang diambil dibawa ke hadapan Rasulullah. Aidza kunna turaban inna lafi khalqin jadid. Seperti ini tulang bangkit lagi nanti pada hari kiamat. Kemudian mereka mendustakan Al-Quran dan menganggapnya sebagai sihir. Kenapa? Inna minal bayani la sihra. Tutur kata, retorika bicara yang memikat itu bagian dari sihir, karena Quran bahasanya indah luar biasa, membuat siapapun akan terpana. Jadi ada kelompok pertama, mereka musyrik, mereka kafir. Ayat datang, Nabi Muhammad hidup di tengah-tengah mereka, mereka tidak mau bersyahadat. Kalimat selanjutnya, sementara kami bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, membenarkan Quran, beriman kepada kebangkitan, mengerjakan sholat dan berpuasa. Jadi bagaimana mungkin kalian menjadikan kami seperti mereka? Maksudnya gini, kami kan muslim, di KTP jelas Islam, kami juga sholat, Ramadan kami saum, kami juga pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Tega-teganya kami disamakan dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Baik, pertanyaannya, mungkin tidak seorang dia muslim statusnya sama dengan orang kafir yang akhirnya masuk neraka? Coba kita berikan beberapa contoh. Namanya Mahmud, jelas tertulis di KTP dia Islam. Ramadan dia pasti saum. Setiap 10 Dzulhijjah pasti dia berkurban. Tapi dia juga
sebagai penatar P4 mengatakan anak-anak semua agama sama. Siapa yang ingin bahagia di hari kiamat lewat Islam bisa, lewat Kristen boleh, lewat agama Buddha tidak masalah. Semua agama itu baik. Tidak ada agama yang jelek. Kira-kira dia kafir tidak? Oh kafir, meskipun dia sholat, meskipun tiap bulan Dzulhijjah dia menunaikan kurban. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sedang menghadapi orang, loh kami Muslim kok disamakan dengan Abu Jahal yang sama-sama masuk neraka, maksudnya begitu. Orang yang mengatakan semua agama sama berarti dia sudah mengingkari inna dina indallahil Islam dan mengingkari wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain Islam maka seluruh ibadahnya tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat termasuk golongan yang merugi. Dengan mengatakan semua agama baik, tidak ada agama yang jelek, berarti minimal dia sudah menolak dua ayat ini yang sama-sama ada di surat Ali Imran. Berarti tidak berlaku, tidak bermanfaat keislamannya ketika dia meyakini semua agama benar. Dia Muslim, namanya solihin, tapi setiap kebentur masalah pasti tanya kepada paranormal. Masih ditambah tirakatan di kuburan, tidur semalam suntuk. Siapa tahu saya bermimpi dapat wangsit si sohibul kubur. Betul dia Muslim, tiap hari dia baca Quran, mungkin ikut kajian tahsin. Bertanyanya dia kepada peramal untuk minta di terawang, itu menyebabkan sia-sia keislaman yang selama ini dia amalkan. Contoh yang lain adalah ketika Abu Bakar menjadi khalifah, Usamah bin Zaid dipanggil, siapkan pasukan, perangi suku-suku yang sudah tidak mau membayar zakat. Kan awal-awal Umar bin Khattab tidak setuju, mereka masih sholat. Bagi Abu Bakar tidak ada perbedaan, siapa yang meninggalkan zakat meskipun dia sholat tetap aku perangi, karena sholat itu hak kita dengan Allah, sementara zakat hak kita dengan sesama manusia. Demi Allah akan aku perangi orang yang membeda-bedakan hak Allah dan hak sesama hamba. Loh, mereka Muslim dan banyak di antara mereka akhirnya mati di tangan Usamah bin Zaid. Begitu selesai, Usamah dipanggil lagi. Usamah siap-siap berangkat ke Yamamah, daerah di Yaman. Perangi Musailimah Al-Kadzab. Pengikut Musailimah Al-Kadzab itu masih sholat, saum, zakat, masih tahajud, masih baca Quran. Tapi mereka meyakini setelah Rasulullah wafat masih ada kemungkinan nabi-nabi yang lain. Berarti mereka imani seluruh ayat kecuali maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi itu penutup para nabi. Meyakini Musailimah Al-Kadzab berarti mendustakan satu ayat ini. Contoh lagi, Khalid Al-Qushairi, gubernur Mekah. Nggak tahu saat itu sedang menjadi gubernur Mekah atau tidak. Memimpin sholat Idul Adha, kemudian khutbah Idul Adha. Khutbah ini ditutup dengan kalimat ayyuhal muslimun dohu dohayakum taqabbalallahu dohayakum irji'u dohu dohayakum taqabbalallahu dohayakum. Pulanglah kalian, silakan sembelih hewan-hewan kurban kalian, saya doakan semoga Allah menerima kurban-kurban kalian.
wa inni mudahin li Ja'ad ibni Dirham. Tapi hari ini saya tidak menyembelih kambing, tapi menyembelih orang ini namanya Ja'ad bin Dirham. Kesalahannya apa? Menolak dua ayat wattaqadallahu Ibrahima khalila wa kallamallahu Musa taklima. Ayat yang menerangkan Ibrahim itu khalilnya Allah, dan ayat yang menerangkan Allah pernah mengajak bicara kepada Nabi Musa secara langsung tanpa perantara. Dua ayat ditolak menyebabkan Ja'ad bin Dirham hari itu dipenggal lehernya. Padahal dia muslim, masih sholat 5 waktu. Jadi kalau ada yang mengatakan, loh saya kan muslim, kok disama-samakan dengan Abu Jahal? Iya, karena kalian melakukan perbuatan yang membatalkan keislaman kalian. Nah, maka di halaman 48, di halaman 48, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Nah, kalimat berikutnya, barang siapa mengingkari kewajiban haji, coba lihat ayatnya, teks aslinya, mengingkari disebut dengan waman kafaro, kafir. Dia punya duit, ada kesempatan tidak berangkat haji, itu kafaro. Kafirnya kepada siapa? Kepada Allah. Fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Jadi Allah tidak rugi kalau kalian tidak pergi ke Mekah. Nah, sementara ketika ayat mengatakan kafaro, orang yang tidak mau pergi haji, Rasulullah bersabda, fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasronian. Terserah kalian mati statusnya Yahudi atau Nasrani. Itu hadis. Sementara Umar bin Khattab mengirim surat kepada seluruh gubernur agar seluruh masyarakat yang mampu berangkat haji. Kemudian di situ tertulis, kalau mereka tidak mau berangkat haji, adribu alaihimul jizyata mahum bil muslimin. Akan aku tegakkan hukum pajak buat mereka karena mereka sudah tidak aku anggap sebagai muslim lagi. Jadi dia muslim, tapi gara-gara ada satu atau dua ayat ditolak, menyebabkan status muslimnya hilang. Seperti di tafsir Ibnu Katsir, bagi yang punya tafsir Ibnu Katsir, dibuka surat An-Nisa ayat 12, di situ kan hukum waris disebut-sebut. Kemudian tilka hududullah wa may yuti'illaha yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, dan wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalida. Taat kepada hukum waris masuk surga, tidak mau melaksanakan hukum waris masuk neraka. Nah, di situ ada hadis, innar rajula la ya'malu bi amali ahlil khairi sab'ina sanatan. Ada seseorang 70 tahun hidupnya dihabiskan melaksanakan ketaatan. Fa idza ausa wa hafa fi wasiyatihi, tiba-tiba ketika dia jatuh sakit, anak-anak dipanggil, dia berpesan, anak-anak tolong harta yang ditinggalkan bapak jangan dibagi dengan aturan waris, dibagi rata saja. Akhirnya apa? Selesai mengucapkan kalimat ini, dia mati. Fayuhtamu lahu min amali syarri, lembaran catatan amalnya ditutup oleh malaikat dengan keburukan.
fayudkhalu ilan nar, dia akhirnya masuk neraka. Padahal 70 tahun amalnya dihabiskan berbuat kebaikan. Hanya gara-gara satu, menolak hukum waris, 70 tahun amalnya sia-sia. Kalau sia-sia berarti masuk neraka. Sebagaimana Abu Jahal masuk neraka karena kekafiran, orang ini masuk neraka meskipun dia mengaku muslim, karena satu atau dua ayat ditolak, akhirnya statusnya kafir. Contoh lagi di bawahnya masih ayat di halaman 48. Innalladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'di wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Loh, kenapa disebut ingkar? Kafaro, kafir, dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain. Berarti ada ayat diterima, ada ayat ditolak. Orang seperti ini apa? Serta bermaksud mengambil jalan tengah antara iman atau kafir. Kalimat berikutnya, merekalah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Maaf, Bapak Jawanya mana, Pak? Cilacap. Oh, Cilacap. Orang Jawa ada yang menerjemahkan ulaika humul kafiruna haqqo, mereka itulah kafirnya sudah ceto welo-welo. Maaf, yang dari Jawa tahu? Dari mana asalnya? Tahu? Gak kenal ceto welo-welo. Aduh. Saya juga niru sih. Sudah jelas sejelas-jelasnya. Ya. Sudah gamblang kafirnya. Baik. Jadi saya imani ini ayat, tapi ayat ini maaf saya tolak. Itu kafirnya tulen. Berarti apa? Abu Jahal masuk neraka karena menolak seluruh ayat. Orang ini masuk neraka meskipun dia beriman kepada sebagian ayat, tapi ada ayat yang mereka tolak. Sama saja. Ini masuk neraka, ini juga masuk neraka. Nggak ada bedanya. Dan itulah yang dihadapi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, orang-orang yang kami muslim kok disamakan dengan Abu Jahal. Nggak terima. Padahal ayatnya kan jelas. Siapa yang mengingkari Abu Bakar ketika mengirim pasukan untuk memerangi orang yang tidak membayar zakat? Sepakat seluruh ulama membenarkan Abu Bakar, padahal mereka masih pada sholat. Para ulama sepakat mendukung Abu Bakar untuk memerangi Musailimah Al-Kadzab. Kesalahannya cuma satu, mengakui Musailimah sebagai nabi. Baik. Coba kita lihat lagi dalil di halaman 53. Ayat paling bawah. Ini sebenarnya sudah pernah kita pelajari di kitab Tauhid. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak perlu kamu minta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Coba kita ulangi memori di kitab Tauhid. Ketika Rasulullah berangkat untuk perang Tabuk, berarti termasuk perang salib.
berada di puncak musim panas. Berangkatlah 3.000 pasukan. Perjalanan dari Madinah ke Tabuk itu 20 hari perjalanan, berarti 40 hari bolak balik. Nah, di perjalanan pulang udah capek, ada di antara pasukan yang ikut Rasulullah itu seorang humoris, suka melucu. Celakanya yang dijadikan bahan lelucon itu Rasulullah. Dengan bahasa jenaka dia menyebut Rasulullah itu perutnya gede, banyak makannya. Harapannya apa? Para sahabat pada tertawa. Dengan tertawa terhibur. Perjalanan jauh ngobrol sambil bercanda itu kan enak. Hilang kepenatan, bosan juga hilang. Ternyata satu pun sahabat tidak ada yang tertawa, malah tersinggung. Saya laporkan kamu di hadapan Rasulullah. Pergilah sahabat menghadap Rasulullah. Orang ini juga tergopoh-gopoh, mau minta maaf. Begitu sampai ternyata Rasulullah baru saja ayat turun. Akhirnya orang itu minta maaf. Innama kunna nahudu wa nal'ab. Ya Rasulullah, saya cuma bercanda, bukan bermaksud melecehkan engkau. Nah, ayat ini berbunyi, apakah Allah ayat-ayatnya dan Rasulnya dijadikan bahan candaan, olok-olokan, lelucon? La ta'tadiru, udah gak usah minta maaf, kamu sudah kafir. Padahal ikut berjihad bersama Rasulullah. Perjalanan 40 hari bolak balik, statusnya kafir saat itu juga. Padahal tidak bermaksud untuk mengolok-olok Rasulullah, hanya dijadikan bahan candaan. Kan ada juga kita suka bercanda tapi yang dijadikan bahan candaan orang yang kita hormati. Seperti dulu ketika santri, satu kamar mandi itu antrian bisa 10. Kita tanya, habis kamu siapa? Mahmud. Kita akan nyari Mahmud. Mud, habis kamu siapa? Iwan. Nah, akhirnya kadang-kadang kita ketuk kamar mandi. Man yalika man ba'daka, habis kamu siapa? Kalau bahasa Inggris, who after you, habis kamu siapa? Yang di dalam kamar mandi menjawab, maujud, ada. Man, siapa? Ustadz Wahyudin, padahal itu direktur pondok pesantren. Dengan harapan apa? Ya di kamar mandi ketawa, kita di luar juga pada ketawa. Kira-kira Ustadz Wahyudin kalau tahu marah tidak? Oh, marah. Mungkin santri itu akan digampar, bisa saja. Nah, ini Rasulullah dijadikan bahan candaan. Ikut sholat, ikut berjihad, ternyata statusnya kafir. Meskipun tidak bermaksud melecehkan. Berarti kafirlah orang yang artis. Ketika saya masih ingat tahun 95 membuka kupon, siapa yang beruntung membaca, kita buka. Siapa yang beruntung kita baca terlebih dahulu bismillah bismintul, biar orang pada tertawa. Wah, akhirnya kan reaksi umat Islam luar biasa. Dia minta maaf kepada kaum muslimin, tapi dia pada saat yang sama, maaf, Anda juga sudah statusnya kafir. Coba di tablik-tablik akbar kan sering kiai-kiai kadang-kadang ayat dibacakan dengan gaya apa biar orang tertawa. Nah, itu kan bisa terjerumus ke dalam kekafiran. Seperti di Keranji, tablik akbar isinya tentang siksa kubur, tapi min awwaliha ila akhiriha itu hanya ada tertawa. Jadi siksa kubur itu diceritakan dengan bahasa jenaka yang menyebabkan tidak ada satupun peserta pengajian yang ngeri dengan siksa kubur. Baik, selesai. Ini bantahan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, orang yang tidak terima saya muslim kok disamakan dengan Abu Jahal dan teman-temannya. Baik, masuk ke pasal ke-13. Hukum orang dari kaum muslimin
yang jatuh ke dalam salah satu jenis syirik karena kejahilan kemudian bertobat darinya. Jadi ada orang tidak tahu kalau itu perbuatan syirik, tapi ternyata tidak divonis syirik. Akhirnya dijadikan alasan, kalau kami berbuat syirik jangan dianggap musyrik dong. Maksudnya apa? Coba kita lihat halaman 55. Tapi orang-orang musyrik memiliki syubhat yang mereka jadikan sebagai dalil pada kisah ini, yaitu mereka mengatakan Bani Israel tidak dikafirkan, begitu juga orang-orang yang mengatakan jadikanlah untuk kami Dzatu Anwat tidak dikafirkan. Maksudnya begini, setelah selamat dari kejaran Fir'aun, laut kembali disatukan lagi, Fir'aun mati, maka Nabi Musa melanjutkan perjalanan dengan Bani Israel melewati satu kaum yang sedang menyembah patung. Orang-orang Bani Israel baru ngomong, ya Musa ij'al lana ilahan kamalahum alihah. Wahai Musa, kami juga pengen punya patung yang kita sembah sebagaimana mereka nyembah patung. Kan Nabi Musa kaget, Allahu Akbar. Nah, apakah murid-murid Nabi Isa divonis kafir? Tidak. Kenapa? Mereka belum menyembah patung, baru bertanya. Alangkah indahnya kami juga punya patung yang disembah. Baru akhirnya diterangkan Nabi Musa, itu perbuatan syirik. Akhirnya terulang lagi pada perang Hunain. Berangkat menuju perang Hunain. Hunain itu kalau Bapak pernah ke sana, jadi Mekah, pergi ke Mina, habis Mina Musdalifah, habis Musdalifah Arafah. Nah, habis Arafah itu Hunain. Nah, di antara orang-orang yang ikut perang Hunain adalah orang-orang yang baru saja mengucapkan dua kalimat syahadat oleh Rasulullah. Untuk membuktikan kalian syahadatnya jujur, harus ikut berangkat berperang, perangi mantan-mantan teman kalian di Hunain. Berangkatlah pasukan, tiba-tiba melihat pohon bidara besar. Akhirnya para sahabat yang baru saja masuk Islam mengucapkan ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, izinkan kami menggantungkan pedang-pedang ini ke pohon itu, pohon Dzatu Anwat, karena dulu ketika kami masih musyrik itu pohon bertuah. Kalau pedang digantungkan, oh itu sakti mandra guna. Rasulullah bersabda, Allahu Akbar innaha sunan. Allahu Akbar, itu kelakuan kaum terdahulu, kenapa kalian ikuti lagi? Baru diterangkan, dulu umat Nabi Musa juga punya permintaan seperti itu. Nah, pertanyaannya, para sahabat dikafirkan tidak? Tidak. Kenapa? Satu, baru saja masuk Islam. Dua, belum menggantungkan pedang itu di pohon, baru bertanya. Akhirnya apa? Riwayat ini dijadikan dasar, loh, kami melakukan perbuatan syirik, kok divonis musyrik? Para sahabat aja tidak divonis musyrik. Jawabannya adalah mereka baru bertanya, kalian sudah praktek, sudah bersimpu di depan kuburan, cincin kalian gede-gede itu ada isinya, minta kepada dukun sebagai tolak bala. Jadi para sahabat baru nanya, ini sudah melaksanakannya beda. Ini tidak dikafirkan, kalau ini sudah dikafirkan karena sudah melakukan perbuatan syirik. Maka ahlu sunnah wal jamaah tidak pernah memvonis kafir ulama yang baru sekedar mengucapkan. Contoh, misalnya Imam Ibnu Hazm
dan Imam Al-Qurtubi. Nah, kita punya kitab Al-Tadhkirah itu kan tulisan Imam Al-Qurtubi. Tidak ada yang menyesatkan Imam Al-Qurtubi dan Imam Ibnu Hazm, meskipun kedua ulama ini mengatakan bahwa Nabi tidak hanya dari kalangan laki-laki. Nabi dari kalangan perempuan juga ada. Siapa Nabi dari kalangan perempuan menurut Imam Al-Qurtubi? Maryam dan ibunya Nabi Musa. Padahal di Quran ayat bertebaran, wa ma arsalna min qablika illa rijalan. Tidak pernah kami utus rasul sebelum engkau wahai Muhammad kecuali mereka adalah laki-laki. Dua ulama ini tidak disesatkan. Kenapa? Baru ngomong, baru punya kesimpulan. Dan para ulama pasti pernah melakukan kesalahan karena yang maksum hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tugas kita kalau ada ulama melakukan kesalahan, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard wal hitanu fi jawfil ma. Seorang ulama itu dimohonkan ampun penghuni langit, penghuni bumi, sampai ikan-ikan di laut. Kalau ikan aja mengistighfarkan para ulama, kita jauh lebih berhak mengistighfarkan para ulama. Ulama kita istighfarkan, bukti bahwa ulama pasti salah. Contoh lagi, malah lebih fatal. Imam Ibnul Qayyim dan Imam Ibnu Taimiyah meyakini bahwa suatu saat neraka akan berakhir. Padahal bertebaran ayat khalidina fiha abada. Jadi ketika seseorang baru sekedar mengucapkan, belum melakukan aksi, tidak bisa dikafirkan. Baik, selesai pasal ke-12. Masuk pasal ke-13. 13 ya, berarti 14 sekarang. 14. 13 selesai. Sekarang 14. Bantahan terhadap kalangan yang menyangka bahwa tauhid itu sudah cukup dengan ucapan la ilaha illallah walaupun melakukan perkara yang membatalkannya. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menghadapi orang meyakini tauhid itu cukup ucapan, tidak melaksanakan nggak apa-apa. Berarti ini pemahaman Murji'ah. Murji'ah itu yang penting asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pasti masuk surga. Nah sekarang apakah tauhid itu seperti itu? Oh tidak. Tauhid itu tertanam dalam hati, terucap di lisan, kemudian dibuktikan dengan perbuatan anggota badan. Tiga-tiganya harus ada. Hati tertanam dengan baik, iman itu diucapkan dan diamalkan. Salah satu hilang, imannya tidak diterima. Contoh, iblis hati dan mulutnya beriman. Mana buktinya? Iblis berkata, Rabbi fa'angzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Robku, berarti iblis mengakui Allah sebagai Rob. Fa'angzirni, berikan umur panjang, berarti iblis tahu yang bisa memberi umur panjang hanya Allah. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat, berarti iblis beriman kiamat itu pasti ada. Tertanam dalam hati malah diucapkan. Kenapa kafir? Tidak mau sujud kepada Adam. Berarti iman pusatnya ada 3, satu saja hilang, enggak diterima. Abu Thalib hatinya meyakini
keponakannya benar, dan itu disampaikan oleh Abu Thalib. Kamu benar wahai Muhammad, teruskan dakwahmu. Yang tidak mengikuti dakwahmu akan celaka. Abu Thalib pun menjadi pembela luar biasa. Tapi ketika sakit, Rasulullah datang menengok, kelihatannya sebentar lagi akan meninggal dunia. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai paman, ayo mengucapkan la ilallah, saya akan berhujah di hadapan Allah atas keislaman engkau. Kan pamannya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Berarti hati meyakini tapi tidak terucap. Oh, tidak diterima. Kemudian man tarakal asra faqad habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan sholat asar maka seluruh amalnya terhapus. Duhur dia tunaikan, maghrib, isya, subuh, hanya gara-gara asar. Tidak bermanfaat duhur, maghrib, isya dan subuhnya, gara-gara asar tidak ditunaikan. Itu bukti bahwa iman itu harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah, sekarang mana dalil satu hadis merangkum 3 iman ini? Hati, lisan dan perbuatan. Hadisnya di kitab Riyadhus Shalihin di bab malu, ketika Rasulullah menyebut iman itu memiliki sekian cabang. Fa'alaha kalimatu la ilaha illallah wa adanaha imatatul adha anit thariq. Iman paling tinggi itu ucapan la ilallah, paling rendah menyingkirkan duri di jalan. Wal haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Berarti hadis ini menerangkan ada 3 tempat. Di hati, diucapkan, diwujudkan dengan perbuatan. Di hati apa itu? Malu sebagian dari iman. Nah, malu itu kan tempatnya di hati. Mana mulutnya? Ucapan la ilaha illallah. Mana bukti anggota badan? Dia menyingkirkan duri di jalan. Berarti hadis ini menerangkan iman itu ada di 3 tempat. Dan tidak akan diterima iman seseorang kecuali 3-tiganya harus ada. Nah, di sini kembali ke pasal ke-14, bantahan terhadap kalangan yang menyangka bahwa tauhid itu sudah cukup dengan ucapan la ilaha illallah. Udah ucapan aja, udah cukup. Walaupun melakukan perkara yang membatalkannya. Kita lihat kalimat di bawahnya lagi, kaum musyrik memiliki syubhat lainnya. Mereka mengatakan Nabi SAW mengingkari Usamah karena membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Coba begini, ada 4 kasus pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah sudah berpesan, kalian berangkat perang, kalau ada orang kafir menyebut la ilaha illallah dan sejenisnya, itu jangan dibunuh. Ternyata terjadilah apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Usamah bin Zaid duel pedang dengan pedang. Tiba-tiba pedang musuh terpental, si musuh terjatuh. Di saat emergensi, tiba-tiba si musuh mengucapkan la ilaha illallah. Oleh Usamah tetap dipenggal lehernya. Mendengar berita, Usamah dipanggil, dan para sahabat belum pernah melihat Rasulullah semarah hari itu. Kenapa kamu penggal lehernya? Padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Innahu kana muta'awidan. Dia biar nggak dibunuh aja. Kenapa tidak dari tadi sebelum duel? Giliran kepepet mengucapkan la ilaha illallah. Afala syaqaqta qalbahu? Kamu tahu isi hatinya? Apa jawaban kamu di hadapan Allah dengan la ilallah yang sudah diucapkan orang itu? Sampai-sampai Usamah terbayang
seolah-olah hari itu saya belum masuk Islam. Akhirnya dipahami, oh berarti cukup la ilaha illallah, selesai, nggak usah sholat, nggak apa-apa. Inilah yang dijadikan problem oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi jangan salah-salahkan lah yang nggak sholat, yang pergi ke kuburan. Yang penting sudah mengucapkan la ilallah, haram untuk dipenggal lehernya. Kasus kedua, rombongan sahabat bertemu dengan orang kafir. Tiba-tiba orang yang diyakini kafir mengucapkan assalamualaikum. Oleh para sahabat dibabat lehernya. Ah, kamu kafir, biar tidak dibunuh aja assalamualaikum. Yang menegur tidak Rasulullah. Langsung turun ayat wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Jangan ceroboh. Jelas-jelas mengucapkan assalamualaikum, kalian vonis kalian bukan beriman. Akhirnya kalian bunuh. Kasus ketiga, sahabat membunuh orang yang kepepet. Tiba-tiba yang kepepet itu mengucapkan aslamna, kami masuk Islam. Kasus keempat, nah ini Rasulullah lebih marah lagi kepada Khalid bin Walid. Di tengah pertempuran tiba-tiba si kafir mengucapkan soba'na, bukan la ilaha illallah, bukan assalamualaikum, bukan aslamna, kami masuk Islam, tapi soba'na, kami pindah agama. Itu kan nggak jelas sebenarnya, pindah agama dari agama apa ke agama apa, tetap dipenggal lehernya. Rasulullah sampai mengangkat tangan, Allahumma inni abra'u ilaika mimma fa'ala Khalid ibnu Walid. Ya Allah, aku berlepas diri, jangan tuntut aku dengan apa yang sudah dilakukan oleh Khalid bin Walid. Nah, riwayat-riwayat ini dijadikan dasar oleh sebagian orang, berarti la ilaha illallah itu sudah cukup. Jangan dicari-cari kesalahan gara-gara kami punya jimat, gara-gara kami pergi ke dukun kemudian kafir divonis kafir. Biarkan mereka yang tidak sholat. Nah, sekarang kita lihat. Jadi begini, kalau kita sedang berada di medan perang, si Robert tiba-tiba kehabisan peluru, kan dengan mudah kita tembak kepalanya. Tiba-tiba si Robert mengucapkan la ilaha illallah, boleh tidak dibunuh, haram. Tapi apa? Pegang tangannya, bawa ke perkampungan muslim, didik Islam, waktu sholat disuruh pergi ke masjid, kalau ada pengajian diminta untuk ikut hadir, sambil terus dibina. Nah, nanti suatu saat kalau si Robert ini kepergok, ternyata SMS-an dengan teman-temannya, kemarin saya sebenarnya cuma pura-pura, baru dieksekusi. Jadi prosesnya begitu. Anggap aja dia muslim, bergabung dengan kaum muslimin, dididik. Kalau ternyata dengan didikan itu betul dia dapat hidayah, mantap keislamannya, ya alhamdulillah. Tapi kepergok, la ilaha illallah kemarin itu bohong-bohongan, hanya ingin cari selamat, baru dieksekusi. Maksudnya begitu. Jadi dalam situasi perang kita bisa mengendalikan emosi, jangan sampai begitu mudah membunuh orang yang sudah jelas-jelas mengucapkan la ilaha illallah. Termasuk di Riyadhus Shalihin, meskipun tanganmu sudah ditebas putus. Jadi saya duel pedang dengan pedang, tiba-tiba si musuh berhasil menebas tangan saya pun putus. Tapi saya terus meringsek, tiba-tiba pedang jatuh, si musuh terpojok, tinggal saya penggal lehernya, ternyata dia mengucapkan la ilaha illallah. Boleh tidak dibunuh? Tidak boleh. Kan sahabat bertanya, loh tangan saya putus loh. Ya terserah tangan Anda putus, yang penting dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, riwayat ini akhirnya diambil kesimpulan setengah-setengah. Jangan kafirkan, jangan vonis musyrik orang yang sudah jelas-jelas mengucapkan la ilaha illallah. Nah, apalagi mereka menggunakan dalil di halaman 57, umirtu an uqatilan nasa
hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Berarti jangan diperangi dong. Kami kan sudah mengucapkan la ilaha illallah. Termasuk di halaman 58 di alinea kedua. Demikian pula orang-orang yang dibakar Ali bin Abi Thalib dengan api. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi mengagung-agungkan Ali melebihi dari kadarnya. Inilah cikal bakal orang-orang Syiah. Jadi Ali sudah tahu orang-orang yang terlalu mengkultuskan dirinya, akhirnya vonisnya eksekusi mati, bukan di penggal lehernya tapi dibakar hidup-hidup. Halaman 59 ada dalil di situ, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan. Maksudnya jangan sembrono, semua orang yang di depan dia harus ditembak. Ada tidak ucapan la ilaha illallah keluar dari mulut mereka? Baik, ada pertanyaan, intinya selesai. Inilah bab ke-14. Ya. Di pasal 12 kan orang yang artinya menolak dalil, tapi pasal 13 juga kan karena jahil, misalkan dia mengucapkan kalimat kufur tapi karena jahil, misalkan kan berarti kan yang dari kalimat tulis itu kan dia mengucapkan kalimat kufuran, cuma dia jahil gitu. Oh, karena tidak tahu. Dia kan tidak tahu, misalkan kayak tadi menolak waris, misalkan Iya. tanah apa gitu. Jadi gini, jahil itu ada dua. Dia orang bodoh, tapi tahu sadar saya itu bodoh. Akhirnya dia datang ke majelis taklim. Karena pelajaran itu belum sampai, akhirnya dia tidak tahu kalau yang dia yakini itu adalah kebatilan. Orang itu diampuni. Dia bodoh, tapi dia selalu mencari kebenaran. Cuma karena kurikulumnya belum sampai, akhirnya dia tidak tahu sampai mati. Dia tidak divonis kafir. Tapi ada orang bodoh yang sudah puas dengan kebodohannya dan tidak mau mencari majelis taklim kebenaran. Maka setiap kekafiran yang dia lakukan tidak diampuni oleh Allah. Contoh begini, seperti apa hukum, jadi ada orang setiap duduk menunggu iqomat, dia duduk sambil begini kan, itu kan namanya tasbih, gini gitu, karena iqomatnya kelamaan, akhirnya tidur, kepalanya disangga dengan dua tangan, di mana jari-jari tangan kanan dan kiri disatukan. Itu namanya tasbih. Nah, ada jamaah haji yang bersama saya tahun 2006 nunggu iqamat melakukan begitu. Ada petugas lewat, haram, tangannya dilepas. Dia bingung, begitu selesai sholat, ketemu di hotel, ngeluh, tadi saya dimarahi petugas begini, suruh copot katanya. Ya saya sampaikan itu tasbih. Aslinya tasbih dilarang ketika sedang sholat. Tapi karena duduk kita dalam rangka menunggu iqamat, wa huwa fis sholati madamatis sholatu hiya tahbisuhu, Allah menganggap dia sedang sholat. Berarti tasbih dilarang dilakukan saat duduk menunggu iqamat. Nah, dia kan tidak tahu selama ini dia melakukan begitu. Dia datang ke pengajian, cuma materinya belum sampai. Dosa tidak? Oh, tidak dosa. Sama dengan tadi, dia mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah, suatu saat neraka akan berakhir.
Dia yakin Ibnu Taimiyah itu bukan ulama sembarangan, pendapatnya diikuti muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Suatu saat akhirnya ada pelajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah bab tentang neraka. Akhirnya dibahas neraka itu semuanya kalimatnya kekal. Nyerempetlah disinggung pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim, ini pendapat yang salah. Dia dosa tidak mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah. Oh, tidak dosa karena baru tahu, hari itu dia baru tahu pelajarannya. Sebagaimana Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim tidak bisa disesatkan karena ulama tidak ada yang maksum. Baik, ada yang lain? Ya. Tentang bercanda, Ustaz. Kalau saya punya teman komunitas yang senang sekali bercanda, dan bagaimana kalau kita menukil atau menceritakan ulang tentang dia bercerita, misalnya ada satu ulama meninggal, dia tidak akan didatangi malaikat karena kuburnya seperti itu. Nah, itu dinukil. Oh, gitu ya. Itu gimana? Nah, terus yang dimaksud dalam di sini kafir, apakah dia harus bersahadat lagi? Baik, sekarang bercanda. Allah itu punya sifat, salah satunya yadhak. Allah itu tertawa. Bercanda kan ujungnya tertawa. Berarti tertawa itu real, ada pada diri Allah. Allahu yadhaku ila rajulaini yaktatilani yadkhulani al-jannah. Allah tertawa melihat dua orang saling bunuh, dua-duanya masuk surga. Bagaimana terjadi ya Rasulullah, saling bunuh kok dua-duanya masuk surga? Iya, muslim kafir ketemu di medan jihad, si muslim terbunuh. Suatu saat kafir dapat hidayah, masuk Islam. Dia ingat, tangan saya membunuh muslim, harus saya tebus. Berangkat berjihad, ternyata dia terbunuh. Itulah yang membuat Allah tertawa. Kadang-kadang riwayat-riwayat yang ada membuat kita menganggap ini cerita lucu juga, akhirnya tertawa. Contoh di kitab Sahih Muslim, di Kitabul Iman, di bab Babu Ahlin Nari Hurujan Minan Nar, bab penghuni neraka yang keluar terakhir kali dari neraka. Allah berfirman kepada malaikat penjaga neraka, akhriju man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Wahai malaikat, keluarkan penghuni neraka yang hatinya ada setitik iman. Satu persatu dikeluarkan malaikat. Dari mana tandanya? Min athari sujud. Anggota tubuh yang biasa digunakan untuk sujud itu tidak tersentuh oleh api. Jadi kalau ada muslim masuk neraka, berarti anggota sujudnya tidak terkena api. Nah, dari situlah dikeluarkan. Ternyata ada muslim dosanya paling besar, pahalanya paling sedikit. Akhirnya dia terakhir kali keluar dari neraka. Ketika dia keluar, kepalanya masih menoleh ke belakang. Maka permintaan pertama kali, ya Allah, palingkan wajahku supaya aku tidak melihat neraka lagi. Betul, akhirnya diputar, dia bisa melihat ke depan, disambut di telaga yang disebut dengan Ma'ul Hayat. Ini telaga khusus orang-orang yang baru saja keluar dari neraka, mandi supaya badannya utuh. Begitu badannya utuh, melihat dari jauh ada pohon, di bawahnya gemericik air. Ya Allah, saya pengen berada di sana. Kata Allah, boleh, tapi janji jangan minta lagi ya. Janji ya Allah, nggak akan minta lagi. Betul, dia sudah akhirnya berada di situ. Begitu senang dengan airnya dan rindangnya, tiba-tiba melihat pohon kedua. Ya Allah, saya pengen ke sana. Ya ibadi ma'agdaraka. Oh, kamu udah ingkar janji. Enggak ya Allah, ini permintaan terakhir. Akhirnya kan begitu senang melihat surga. Ya Allah, saya nggak usah masuk, cukup di depan pintunya saja. Akhirnya dikabulkan, tapi diingatkan, kamu sudah ingkar janji. Enggak, ini permintaan terakhir. Begitu berada di depan, mendengar suara-suara yang ada di dalam. Ya Allah, saya pengen masuk ya Allah. Akhirnya apa?
Allah pun boleh, walakin tamanna, ngalamun dulu indahnya surga yang akan kamu tempati. Ngalamun, dia bayangkan indahnya. Sudah ya Allah, belum, ngalamun lagi sampai berkali-kali. Sampai akhirnya orang ini capek. Kenapa? Capek ngalamun. Ngalamun apa gitu, tapi gak ada, itu kan capek. Akhirnya dia masuk, begitu masuk ternyata 10 kali lipat lebih indah daripada yang dia lamunkan. Dia bingung tapi bahagia. Bingungnya kok bisa amal saya sedikit, dosa saya paling besar, kenapa saya diberi balasan seindah ini? Maka orang itu berkata, ay rabbi la tastahzi'u bi, wahai Tuhanku, jangan ngeledek dong kalau bahasa kita. Kata Allah, akhirnya apa? Allah tertawa, Rasulullah yang menceritakan tertawa, Abdullah bin Mas'ud yang duduk paling depan ikut tertawa membayangkan bingungnya orang itu. Kan ini berarti Islam itu sebenarnya tidak sekaku apa yang dibayangkan. Riwayat-riwayat ini memicu kita untuk tertawa tapi pada batas kadar yang ada batasnya. Sama dengan saya ngumpulkan riwayat-riwayat tertawa para sahabat. Di antaranya ada istri dikemplang suaminya. Akhirnya kan istri ngadu. Saya dipukul suami. Kenapa? Akhirnya dipanggil suaminya. Betul kamu mukul istrimu? Betul ya Rasulullah. Kenapa? Saya sedang sholat. Terus saya ngentut. Istri saya negur, kamu ngentut. Kata Rasulullah, yang ngentut batal. Tidak terima, udah capek-capek sholat kamu bocorkan aku ngentut. Akhirnya dikemplang. Kata Rasulullah, istrimu benar, kamu harus diulangi sholatnya. Di situ saya kumpulkan, saya tulis di blog saya, tertawa dalam timbangan akidah dan fikih. Riwayatnya itu ada. Jadi bercanda boleh. Nah sekarang ada beberapa canda yang tidak diperbolehkan. Satu, bercanda urusan cerai, nggak boleh. Suami istri pelawak, kemudian apa? Bercanda. Kelihatannya saya bosan sama kamu. Iya udah juga bosan. Gimana kalau cerai? Ayo, wah malah tertawa dua-duanya. Sah tidak sah? Salasun jidduhunna jaddun wa hazluhunna jaddun. 3 perkara yang serius sah, bercanda juga sah. Salah satunya apa? Talak. Jadi talak jangan jadi bahan candaan. 2, ana zaimun bi baitin fi rabdil jannah liman tarikal kadhiba wa in kana masihan. Jaminan dapat rumah di surga bagi yang meninggalkan dusta meskipun untuk bercanda. Seperti stand up comedy itu kan, itu bikin-bikin cerita kan, sasarannya tertawa, berarti masuk surga nggak punya rumah orang itu. Jadi silakan melucu, tapi yang diceritakan betul-betul real terjadi, bukan dikarang-karang. 3, jangan jadikan bahan candaan mimpi yang tidak pernah kita lihat. Rasulullah bersabda, inna min afral fura an yuriya annas an yuriya ainahu ma lam taro. Sejahat-jahat pembohong tidak mimpi tapi ngobrol tentang mimpi yang tidak pernah dia lihat. Kullifa an yaquda baina syairataini walan yaf'al. Nanti diberi opsi masuk neraka atau kepang 2 helai rambutmu. Jadi kalau pengen terhindar dari neraka, ini 2 helai rambut silakan dikepang. Kalau bisa berarti tidak masuk neraka. Bisa tidak, walan yaf'al, tidak mungkin dia lakukan. Berarti masuk neraka gara-gara bohong dalam urusan mimpi. Padahal yang diceritai tidak merasa dibohongi. Orang ngelucu itu kita tidak merasa dibohongi. Masya Allah. Sudah cukup insya Allah. Intinya bercanda yang tidak benar itu jangan ditransfer ke yang lain. Kecuali kalau kita mengatakan ada seorang ustadz fulan mengatakan kuburan si fulan tidak pernah didatangi malaikat munkar dan nakir, ini perkataan batil. Nah itu boleh. Wallahu alam
bisawab wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.